Off mic juga. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Warmizon akan mempresentasikan proposal digital marketing rumah makan Warmindo. Tim pelaksana ada Aditya Fatur dengan NIM 23000-18115, Muhammad Rashid Reda dengan NIM 23000-18111, Nurul Hadania dengan NIM 23000-18134, Cynthia Huni dengan NIM 23000-18135, Najril Ilham dengan NIM 23000-18138. Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan 2025. Next. Dengan project name Digital Marketing Rumah Makan Warmindo, project number PMPP UAD 2025, date 16 Oktober 2025. Pada bagian 1, project goals, project digital marketing Rumah Makan Warmindo bertujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan memperluas jangkauan pasar melalui media digital. Saat ini promosi dan transaksi masih banyak dilakukan secara konvensional, di mana pelanggan harus datang langsung ke gerai untuk mengetahui menu atau melakukan pembelian. Hal ini dinilai kurang efisien dan membatasi potensi penjualan. Melalui proyek ini, Warmindo akan memanfaatkan strategi digital marketing seperti promosi melalui media sosial, optimalisasi Google Maps, serta kampanye konten online untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk membangun citra merek yang kuat, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta mendorong peningkatan penjualan dengan cara yang lebih modern, cepat, dan efisien. Pada bagian 2, deliverables, hasil yang dicapai. Yang pertama, membuat akun resmi media sosial Instagram, TikTok, atau Facebook untuk promosi online. Yang kedua, mengembangkan website sederhana berisi menu, lokasi, dan informasi kontak rumah makan. Yang ketiga, meluncurkan kampanye promosi digital, iklan berbayar atau konten kreatif minimal 3 kali dalam 1 bulan. Yang keempat, menyediakan sistem pemesanan online melalui website atau tautan WhatsApp yang terintegrasi. Lalu, menyediakan laporan bulanan mengenai jumlah interaksi dan peningkatan pengunjung dari media digital. Mengembangkan strategi konten rutin dengan target minimal 4 postingan promosi per minggu. Melatih minimal 2 staf dalam pengelolaan media sosial dan sistem pemesanan online. Yang terakhir, meningkatkan jumlah pengikut media sosial hingga 500 akun dalam 3 bulan pertama. Yang ketiga, yaitu bagian scope definition yang termasuk dalam proyek InScope. Pembuatan akun media sosial resmi Instagram, TikTok, dan Facebook untuk promosi online, pengembangan website promosi Warmindo berisi informasi menu, lokasi, kontak, dan tautan pemesanan. Pembuatan konten promosi, gambar, video pendek, dan caption secara terjadwal. Pengembangan strategi digital marketing termasuk iklan berbayar dan optimasi Google Maps. Pengujian efektivitas kampanye promosi digital berdasarkan engagement, reach, dan peningkatan kunjungan pelanggan. Pelatihan staf dalam pengelolaan media sosial dan website promosi.
Penyusunan laporan bulanan mengenai performa digital marketing, jumlah pengunjung, interaksi, dan pemesanan online. Yang tidak termasuk dalam proyek out of scope, pembangunan aplikasi mobile Android atau iOS, integrasi sistem pemesanan online yang kompleks seperti marketplace pihak ketiga, penyediaan perangkat keras seperti komputer kasir, tablet, atau server fisik, maintenance jangka panjang setelah proyek selesai, pengelolaan akun media sosial untuk jangka waktu lebih dari masa proyek, pembuatan sistem pembayaran otomatis atau gateway pembayaran e-wallet langsung di website. Yang keempat, milestone project. Milestone persetujuan project charter, target waktu di 16 Oktober 2025, desain UI UX, website promosi di tanggal 21 Oktober sampai 12 November 2025, pengembangan website dan akun media sosial 13 November hingga 22 Desember 2025, pengujian sistem dan revisi di tanggal 23 Desember hingga 6 Januari 2026, pelatihan admin di tanggal 7 hingga 16 Januari 2026, go live promosi digital dan evaluasi akhir proyek di tanggal 22 Januari 2026. Di bagian 5 ini ada assumption, constraint, and dependencies. Assumption atau asumsi, semua konten dan informasi menu dari rumah makan tersedia dan akurat. Staf yang terlibat memiliki akses dan kemampuan dasar dalam menggunakan media sosial dan website. Pelanggan memiliki akses internet untuk melihat dan merespon promosi digital. Lalu di bagian constraint atau kendala, yaitu anggaran pemasaran bersifat low budget, waktu pelaksanaan proyek hanya 3 bulan, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola media sosial dan website. Lalu di bagian dependencies, ketergantungan pada platform media sosial untuk iklan dan promosi berjalan lancar, ketersediaan koneksi internet yang stabil di lokasi rumah makan dan tim pemasaran, dukungan dari manajemen rumah makan untuk menyediakan. Di bagian 6 ini related documents, dokumen rencana proyek proposal digital marketing rumah makan Warmindo. Hasil rapat inisiasi dan analisis kebutuhan rumah makan Warmindo. Yang di atasnya lagi. Lalu next. Lalu di bagian project on organizational structure, function project manager Cynthia, role mengatur jadwal, mengkoordinir tim, memastikan proyek, menyetujui dan mendanai proyek. UI UX Najril Ilham, membuat tampilan menu dan sistem kasir yang mudah. Sistem analyze Nurwadania, menyusun analisis kebutuhan sistem. Front developer Cynthia dan Dania, membangun tampilan aplikasi web. Back-end Fatur dan Rashid, mengembangkan logika sistem API dan manajemen data. Project authorization approved by business manager. Next. Bagian 1, pendahuluan.
A. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku konsumen dalam memilih makanan, di mana pencarian informasi seperti menu, harga, lokasi, dan ulasan kini banyak dilakukan melalui platform digital. Kondisi ini menuntut UMKM kuliner termasuk Warmindo untuk beradaptasi dengan strategi pemasaran berbasis digital agar mampu bersaing. Selama ini, promosi Warmindo masih didominasi cara konvensional yang memiliki keterbatasan jangkauan sehingga kurang efektif di tengah persaingan yang semakin ketat. Melalui penerapan digital marketing dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, Warmindo dapat meningkatkan visibilitas usaha, memperluas jangkauan pasar, menarik pelanggan baru, serta meningkatkan omset. Oleh karena itu, proyek digital marketing rumah makan Warmindo menjadi langkah strategis untuk mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha di era digital. B. Tujuan proyek. Tujuan dari penerapan digital marketing pada rumah makan adalah untuk meningkatkan visibilitas dan efektivitas promosi melalui media digital sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan strategi pemasaran berbasis konten, Warmindo dapat membangun citra brand yang lebih profesional, mudah dikenal, serta menarik bagi berbagai kalangan. Selain itu, digital marketing bertujuan memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi menu dan melakukan pemesanan secara online, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis. Melalui upaya ini, Warmindo diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan serta mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Pada bagian C, ruang lingkup, the project scope for digital marketing rumah makan Warmindo defines clear boundaries to ensure effective execution and successful outcomes. This scope includes project authorization and responsibilities of the sponsor and project manager, the purpose of increasing brand awareness, market reach, and sales through digital platform, as well as defined in scope activities such as social media account management, content creation, and engagement monitoring, while excluding advanced website development and large-scale paid advertising. The project delivers The project deliverables consist of active digital platform, promotional content, and performance report, with acceptance based on improved online presence and sponsor approval. The project is constrained by limited budget, time, and research, and is based on assumptions such as the availability of digital tools, stable platform, and active participation from the Warmindo owner, collectively providing a control and comprehensive scope to get project success. Next. Lanjut di bagian 2 oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu di bagian pelaksanaan proyek. Dan A ada rincian kegiatan proyek. Sini ada DFEA dan WBS. DFEA dan WBS adalah phase base, merupakan pendekatan sistematis
dalam penyusunan more breakdown struktur WBS yang memadukan prinsip design for assembly DVA dengan model perencanaan berbasis tahap phase-based planning sehingga menghasilkan struktur perencanaan kerja yang lebih struktur, efisien, serta selaras dengan siklus pelaksanaan proyek. Di sini ada sebuah penyusunan DVA dan WBS. Sini kita bisa lihat sendiri. Dan pertama itu ada perencanaan dan analisis kebutuhan, inisialisasi proyek dan penentuan tujuan promosi, identifikasi target audiens, penentuan durasi dan anggaran, analisis kebutuhan, analisis kompetitor dan analisis platform digital, analisis kebutuhan konten, penyusunan dokumen proyek dan project charter, timeline dan pembagian peran. Yang kedua, desain dan strategi konten, desain identitas visual dan logo, tema warna, template konten, desain feed media sosial, strategi konten, jenis konten, caption dan hashtag, persetujuan konten, konsep, review dan tim klien, finalisasi konsep. 3. Produksi dan implementasi kampanye. Di sini ada produksi konten, foto menu dan lokasi, video promosi, editing konten, implementasi kampanye, publikasi media sosial, kolaborasi influencer lokal. Yang keempat ada desain UI, UX UI, desain arsitektur, sistem map dan struktur menu. Desain UX ada user flow, desain UI ada mix-up dan prototype, desain sistem. Yang kelima ada serah terima dan penutup proyek, dokumentasi, laporan proyek dan arsip konten. Serah terima ada presentasi hasil, final acceptance, dan penutup review internal, arsip digital. Yang KB ada jadwal pelaksanaan. Sini ada jadwal pelaksanaan activity, penentuan tujuan promosi yang pertama, yang kedua ada identifikasi target audiens, penentuan durasi dan anggaran, analisis kompetitor, analisis platform digital, analisis kebutuhan konten, dan penyusunan proyek charter, penyusunan template dan pembagian peran, desain logo dan tema warna, pembuatan template konten, desain fans Instagram, perencanaan jenis konten, penulisan caption dan hashtag, review oleh tim dan klien, finalis dan desain dan strategis, pemotretan menu dan lokasi, pembuatan video promosi, editing dan optimasi konten, dan publikasi konten di media sosial, kolaborasi influencer, pembuatan sistem map, struktur kategori produk, pembuatan user flow, desain mix-up, pembuatan prototype, pembuatan desain sistem, laporan kerja, dokumentasi, presentasi hasil, dan final acceptance, review internal team, penyimpanan arsip digital. Di sini di bagian digital marketing Barmindo-nya. Dan sini kita masuk di kayak tabel pembagian penanggung jawab. Di sini ada pertama penanggung jawab Nurwardania PM. Dan ada fasenya project management berjalan tentang kayak tanggal pembuatan, tanggal 22 dan output. Ini semua yang lainnya gini semua kelanjutannya. Contoh Ilham ada Najril Ilham dan Cynthia dan Aditya Fatur. Ini tabel kayak tabel penanggung jawabnya. Oke, sekian, dilanjutin oleh teman saya lagi.
Baik, di sini saya akan melanjutkan teman saya yang bagian C, besar biaya proyek, rincian biaya pelaksanaan proyek digital marketing rumah makan Warmindo mencakup biaya jasa tim pelaksanaan yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan konten, pengelola media sosial, monitoring dan penyusunan laporan akhir, serta biaya pembelian alat pendukung produksi konten seperti perlengkapan fotografi sederhana dan properti pendukung. Selain itu, proyek ini juga dapat melibatkan biaya sewa alat tambahan apabila diperlukan untuk menunjang kualitas konten promosi, serta biaya operasi lainnya seperti kebutuhan internet, transportasi tim, dan konsumsi selama proses produksi dan implementasi kampanye digital. Seluruh komponen biaya tersebut disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek secara efektif dan profesional. Baik, di sini saya akan membaca yang bagian C poin 1. Ringkasan biaya tunai atau cash cost, pengadaan dan operasional. Biaya tunai proyek digital rumah makan Warmindo meliputi biaya pengadaan sarana digital dan biaya operasional minimum untuk mendukung kegiatan promosi serta pengelola usaha secara online. Pengadaan mencakup kebutuhan pendukung digital, sedangkan biaya operasional meliputi paket data, internet, transportasi koordinasi, dan pencetak dokumentasi. Estimasi biaya mencakup cadangan biaya kontingen seperti 10% untuk mengantisipasi perubahan harga dan kebutuhan tambahan. Next. Di sini ada beberapa tabel pengadaan biaya. Yang pertama ada kategori pembuatan akun media sosial, spesifikasi singkat, pembuatan setting Instagram, Facebook, TikTok, bisnis. Biaya sekitar 200.000. Terus kelanjutannya pengadaan Google Business Profile, spesifikasi singkat, registrasi, optimasi Google Maps Warmindo. Estimasi biaya 300.000. Yang ketiga ada operasional, kategori desain konten digital, spesifikasi singkat, desain poster promo dan menu digital bulanan. Biaya sekitar 750. Yang keempat ada operasional, manajemen media sosial, spesifikasi singkat, posting, caption, hashtag, dan interaksi selama 1 bulan. Biaya yang dibutuhkan sekitar 1.200.000. Yang kelima ada operasional, kategori iklan media sosial, Facebook, Instagram, target area sekitar. Biaya 500.000. Yang keenam operasional, kategorinya adalah fotografi produk. Terus spesifikasi singkatnya foto, menu makanan dan minuman untuk promosi. Biaya yang dibutuhkan 600.000. Dan yang terakhir ada operasional yaitu voucher promo digital, pembuatan voucher diskon online. Biayanya 200.000. Maka total dari 7 kategori tersebut adalah 3.750.000. Terus next, yang di sini ada C poin 2 yaitu cost estimates atau nilai ekonomi project. Tabel berikut menyajikan estimasi biaya proyek digital rumah makan Warmindo yang disusun berdasarkan work breakdown atau struktur atau WBS. Level 1, komponen sumber daya manusia atau SDM
dihitung sebagai nilai kontribusi atau in-kit karena proyek bersifat akademik dan tidak dibayarkan oleh mitra usaha. Perhitungan nilai SDM menggunakan tarif asumsi sekitar 3.000 per jam. Komponen biaya tunai atau cash cost mengacu pada rencana pengadaan dan biaya operasional yang telah dijelaskan pada bagian C.1. Selain itu, proyek ini juga mencakup cadangan biaya kontingen yang dicatat sebagai reserves untuk mengantisipasi resiko perubahan harga dan kebutuhan tambahan selama pelaksanaan proyek digital Warmindo. Di sini ada tabel. Yang pertama ada komponen SDM, terus urutan aktivitas perencanaan strategi digital marketing, satuannya jam, volumenya 40 dan biaya 120.000. Untuk selanjutnya ada beberapa, ada 5, yaitu yang kedua ada pembuatan dan pengelolaan konten digital, status jam, volumenya itu 60. Biaya yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan itu 180.000. Yang ketiga ada manajemen media sosial atau evaluasi, satuannya jam, volumenya 50, biayanya 150.000. Yang keempat biaya tunai, pengadaan dan operasional digital, satuannya paket, terus volumenya 1, biaya yang dibutuhkan itu 3.750.000. Yang kelima atau yang terakhir itu ada reserves atau cadangan biaya 10% biaya tunai. Itu satuannya paket, volumenya 1, maka 10% dari 3.750.000 maka mendapatkan 375.000. Terus ada total nilai ekonomi proyek yaitu 4.575.000. Next. Di sini ada poin 3, format rencana biaya proyek atau perkegiatan. Tabel rencana biaya berikut menyajikan rincian biaya perkegiatan utama proyek digitalisasi rumah makan Warmindo yang diringkas dalam work breaker struktur atau WBS. Komponen biaya yang disajikan meliputi upah tenaga kerja sebagai kontribusi atau in-kit SDM, bahan atau layanan pengadaan digital, biaya perjalanan untuk koordinasi, serta biaya lain-lain seperti paket internet dan pencetak dokumen pendukung. Rincian ini digunakan untuk memastikan setiap kegiatan memiliki alokasi biaya yang jelas dan terukur. Di sini ada tabel atau in-kitnya, dan yang pertama ada kegiatan perencanaan strategi digital, SDM-nya itu in-kitnya 120.000, biaya perjalanannya 50.000, internet atau dokumennya 30.000, maka totalnya 200.000. Maka di sini bisa kita lihat sama-sama ada beberapa tabel, ada beberapa tabel, ada 6 tabel, maka total keseluruhannya adalah 4.120.000. Maka yang C poin 4 adalah rencana biaya proyek atau 10 page per bulan atau per 12 bulan sama dengan 1 tahun. Rencana biaya bulanan berikut menyajikan alokasi biaya proyek digitalisasi merupakan makanan Warmindo berdasarkan WBS level 1 untuk periode 12 bulan. Biaya proyek difokuskan pada bulan 1 sampai ke 4 yang mencakup tahap perencanaan pengembangan konten, implementasi
promosi digital dan development sistem digital. Pada bulan ke-5 sampai bulan ke-12 tidak terdapat alokasi biaya proyek karena seluruh pekerjaan utama telah selesai dan sistem digital telah beroperasi secara mandiri. Pengeluaran pengadaan digital dan biaya implementasi utama dicatat pada tahap development bulan ke-4 sesuai dengan kebutuhan operasional rumah makan Warmindo. Maka yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tim pelaksana proyek digital marketing rumah makan Warmindo beserta peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, Nur Hadania sebagai project manager memiliki peran utama dalam mengatur jalannya proyek. Keterampilan yang dibutuhkan meliputi manajemen proyek, komunikasi, serta perencanaan digital marketing. Tanggung jawabnya adalah mengatur timeline, melakukan koordinasi tim, memantau progres pekerjaan, dan memastikan target proyek tercapai. Peran ini sangat dibutuhkan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan promosi yang telah ditetapkan. Yang kedua, M. Rashid sebagai monitoring dan analis. Keterampilan yang dibutuhkan adalah analisis data, pemahaman insight media sosial, serta evaluasi performa konten. Tugas utamanya memantau engagement rates dan performa konten serta memberikan rekomendasi perbaikan. Peran ini dibutuhkan untuk mengukur efektivitas kampanye digital yang dijalankan. Yang ketiga, Cynthia Huni berperan sebagai desain konten. Keterampilan yang dibutuhkan meliputi desain grafis, penggunaan Canva atau Figma, serta visual branding. Tanggung jawabnya adalah mendesain feed media sosial, template konten, dan identitas visual Warmindo. Peran ini penting agar konten memiliki tampilan yang menarik dan konsisten. Yang keempat, ada Aditya Fatur berperan sebagai konten kreator. Keterampilan yang dibutuhkan adalah fotografi, videografi, serta editing konten. Tugas utamanya adalah membuat foto dan video promosi menu serta suasana Warmindo. Peran ini dibutuhkan untuk menghasilkan konten promosi yang menarik dan mampu meningkatkan minat pelanggan. Dan yang terakhir, Najri Ilham berperan dalam media dan publishing. Keterampilan yang dibutuhkan meliputi manajemen media sosial dan copyright dasar. Tanggung jawabnya adalah mengelola unggahan konten, penjadwalan posting, serta penulisan caption. Peran ini dibutuhkan agar distribusi konten berjalan secara konsisten dan tepat sasaran. Selanjutnya pada poin E, saya akan menyampaikan narah hubung proposal proyek digital marketing rumah makan Warmindo. Yang pertama, project manager tim proyek. Narah hubung dari tim proyek adalah project manager. Posisi dipegang oleh Nur Hadania sebagai project manager. Yang kedua, perwakilan mitra. Narah hubung dari pihak mitra adalah Ibu Siska, selaku pemilik atau admin Warmindo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian kerjasama. Jadi di sini ada surat perjanjian kerjasama. Pada hari ini, Selasa tanggal 20
bulan Januari tahun 2026. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama nama Bu Siska, jabatan sebagai pemilik atau pengelola usaha, alamatnya di Jalan Sorogenen, nomor 13, Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Pihak kedua, nama Nurwahdania, jabatan Project Manajemen Tim Digital Marketing, alamat Gang Belimbing nomor 1050, Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Memiliki tim proyek yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam melaksanakan proyek digital marketing untuk rumah makan Warumindo dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan. Perjanjian ini dibuat sebagai dasar kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dalam melaksanakan proyek digital marketing rumah makan Warumindo. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas merek, memperluas jangkauan promosi, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta mendukung peningkatan penjualan melalui pengolahan konten digital, media sosial, dan strategi pemasaran online yang terencana dan terukur. Pasal 2, ruang lingkup kerjasama. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi analisis kebutuhan pemasaran digital dan target audiens, perencanaan strategi digital marketing, perencanaan konsep konten dan visual, pembuatan serta publikasi konten media sosial, penulisan caption dan hashtag, pengolahan akun media sosial, monitoring performa konten, evaluasi dan optimasi strategi pemasaran, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan digital marketing. Ruang lingkup yang tidak termasuk dalam kerjasama ini meliputi pengolahan iklan berbayar skala besar, pembuatan website atau aplikasi khusus, kerjasama dengan influencer berbayar, serta aktivitas pemasaran offline di luar kesepakatan. Lanjut ke pasal 3, jangka waktu pelaksanaan. Kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan terhitung sejak tanggal yang disepakati bersama. Tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan dan analisis pada tahap awal proyek, produksi dan publikasi konten secara bertahap, serta monitoring dan evaluasi kinerja digital marketing selama periode dan kerjasama. Penyesuaian jadwal pelaksanaan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak melalui komunikasi yang disepakati. Lanjut ke pasal 4, hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama berkewajiban menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan digital marketing meliputi profil usaha, menu, harga, foto, dan video pendukung, serta informasi promosi yang relevan dan menjamin keakuran data tersebut. Pihak pertama juga berkewajiban memberikan akses dan waktu untuk proses diskusi, review konten, serta evaluasi hasil. Pihak pertama berhak menerima hasil pelaksanaan digital marketing sesuai ruang lingkup kerjasama, memperoleh laporan performa konten, serta memberikan masukan atau permintaan penyesuaian selama periode kerjasama. Lanjut ke pasal 5, hak dan kewajiban pihak kedua. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan kegiatan digital marketing sesuai strategi dan ruang lingkup yang disepakati, menjadi kualitas konten dan konsistensi publikasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi performa konten. Pihak kedua berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan dan hasil digital marketing kepada pihak pertama secara berkala. Pihak kedua berhak memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari pihak pertama serta mendapatkan persetujuan konten secara tepat waktu agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana. Lanjut ke pasal 6, biaya dan ketentuan pembayaran. Proyek digital marketing ini merupakan proyek akademik sehingga tidak dikenakan biaya jasa kepada pihak pertama, kecuali apabila disepakati lain secara tertulis oleh kedua belah pihak. Apabila terdapat kebutuhan biaya operasional pendukung, maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan persetujuan pihak pertama sesuai kebutuhan proyek.
Lanjut ke pasal 7, kerahasiaan dan etika penggunaan data. Pihak kedua wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi usaha milik pihak pertama yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Data dan materi promosi hanya digunakan untuk kepentingan proyek digital marketing rumah makan warung Mindo dan keperluan akademik yang tidak bersifat sensitif. Pihak kedua wajib menjaga etika publikasi dan citra usaha dalam setiap konten yang diproduksi. Lanjut ke pasal 8, hasil kegiatan dan kriteria penerimaan. Hasil kegiatan digital marketing dinyatakan diterima apabila konten telah dipublikasi sesuai rencana, akun media sosial dikelola secara aktif, serta laporan performa konten disampaikan kepada pihak pertama. Keberhasilan proyek diukur berdasarkan konsistensi pelaksanaan, peningkatan interaksi, serta ketercapaian target pemasaran yang disepakati secara kualitatif. Lanjut ke pasal 9, perubahan ruang lingkup. Setiap perubahan ruang lingkup kegiatan, penambahan jenis konten, atau perubahan strategi digital marketing hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan dicatat dalam kesepakatan atau dokumentasi perubahan. Lanjut ke pasal 10, penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme lain yang disepakati bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjut ke pasal 11 atau penutup. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa adanya pelaksanaan dari pihak manapun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini dibuat rangkap 2, masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Jadi di sini sudah ada tanda tangan dari pihak pemilik warung Mindo dan pihak tim pelaksana. Atas nama pemiliknya Bu Siska dan pemilik project manager adalah Nur Wahdinia. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin, tutup Sin. Jadi itu pemaparan dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.